Assalamualaikum Mbak, lanjut ya. Hari ini kita akan scalpingan lagi di XAU meskipun agak telat ya karena Shiba baru buka market. Sebenarnya tadi bagusnya di candlestick yang ini ya, yang hijau ini. Itu kita enak buat scalpingan kepuk maling. Tapi karena Shiba baru buka market dan market sudah kondisinya seperti ini, jadi bisa dibilang untuk ini trennya sudah mulai reda ya. Karena di awal tadi di pagi tadi itu kelihatannya trennya cukup bagus ya. Cukup kencang pergerakannya. Kalau kita mengacu ke TF yang lebih kecil pasti banyak area-area penting yang kebentuk di situ untuk kita bisa scalping continue trend ya. Cuman berhubung saat ini candlestick yang kebentuk ini masih pergerakannya anomali, sebenarnya itu kurang maksimal kalau untuk scalping Mbah. Tapi karena si Mbah sempatnya buka saat ini ya, jadi kita akan coba cari set ya di area liquidity terdekat di time frame yang lebih kecil ya. Semoga ada set nanti. Kita akan coba cek. Oke, di M5 di sini ada area penting kebentuk Mbak ya. Untuk area zonnya. Ini bisa dibilang liquidity campur dengan area OP ya. Turun, naik, ngebreak ya, jadi OP nih. OP plus liquidity. Ini kalau kita entry sell di sini, ini sinyalnya hilang lagi Mbak. Masih oke lah. Oke, kita tunggu sinyalnya muncul terlebih dahulu Mbak. Ini sinyalnya hilang lagi, kampret. Gila sih marah-marah jengkel gini. Ini ekspektasi Simba dia turun ya, membuat base zone turun, ngebase lagi, ngebreak ya, membuat area penting di sini. Dia naik, harapannya turun. Oke, ternyata dia langsung Mbak. Ini kayaknya nggak sanggup ke break ya, karena di situ ada order block plus liquidity. Ini SL seperti biasa kita taruh di 25 USD ya, dan TP-nya pun sama Mbak. Jadi di sini jika kita melihat setnya Mbak ya, dia naik ya, ini kan ada area liquidity nih yang kebentuk nih. Nah, dia naik itu hanya membuat liquidity baru ya. Jadi di sini ini sudah nggak valid untuk liquidity untuk area penting kita, dan kita geser ke liquidity yang terbarunya nih. Nah, ini dia nih. Jadi harusnya sih masih ada gebrakan untuk turun ya, untuk mengambil 25 USD. Oke. Kenceng bah. Ini kalau kenceng kayak gini kita genepin lah di RR 1/2 ya, karena ada potensi untuk dia turun ke sini. Jadi kita ambil di 50 USD lah, karena kalau 25 USD kecepatan nanti videonya. Oke, 50 USD harusnya oke lah sampai sini ya. Oke, cakep banget ini Mbah, respect banget ya, karena candlestick yang kecepit ini Mbak ya, itu dia membuat OP plus dia ada liquidity-nya di atasnya. Jadi harusnya menjadi sebuah pertahanan ya, pertahanan yang cukup solid ya untuk memantulkan harga. Dan ternyata harga beneran reaksi ya saat dia masuk ke area sini, dia naik dan ada reaksi. Oke, sudah 22 USD. Lagi mau lali Mbah apa? Oil kurung tak tutup. Oke, harusnya masih ada gebrakan turun sini. Kalau tadi ngambil 25 USD terlalu cepet banget Mbah. Sebenarnya tadi langsung close bisa ya, cuman videonya terlalu cepet, paling cuman berapa menit tadi. Jadi kita ambil yang 1/2 lah biar agak lamaan dikit ya. Itulah manusia Mbah, kecepatan videonya bingung, kelamaan videonya bingung kadang-kadang. Ojo lali Mbah karo di kopi nih. Yo 50 USD gitu suka pecel nih. Yo 40 USD, 10 USD lagi Mbah, gaspol. Dikit lagi Mbah. Yo ngomong si isu simbah orang sarapan nih. Lumayan Mbah, nek gitu suka pecel gue. Oke, jadi kalau kita sudah punya plan kayak gini itu jangan geser-geser SL Mbak ya. Kalau SL-nya sudah di 25 USD ya udah 25 USD. Jangan digeser ke sini ya, buat SL plus
atau malah dimundurin. Itu nggak usah, kita ngikutin plannya saja. Kan SL ya sudah gitu. Kalau kena SL berarti kita cari setup lainnya lagi. Jadi kena SL itu bukan sesuatu hal yang buruk Mbah dalam trading forex kayak gini. Bahkan kalau kita kena SL itu malah kita bisa nambah ilmu ya. Maksudnya nambah ilmu itu kita jadi tahu gitu kesalahan kita itu di mana. Tapi kalau sering geser-geser SL, nah itu repot, kita nggak bisa belajar dari pengalaman Mbah. Jadi kalau kita kena SL misalnya nih, targetnya di 50 USD, tapi belum sampai 50 USD ternyata SL kita kena. Oh berarti ini TP ku kejauhan nih, berarti harus dikurangin. Nah kayak gitu. Atau mungkin ini kok tiba-tiba SL nya kena, oh berarti area ini kurang solid nih kalau SL kita kena. Nah jadi itu bisa buat pembelajaran Mbak. Tapi kalau SL nya sering mbok geser ngasih lidis ya percuma Mbak. Mau jam terbang sampai nyampe apa tahun-tahunan ya kalau kita nggak bisa konsisten dengan plan yang kita gunakan ya kita susah untuk berkembang. Oke, sinyalnya hilang lagi Mbah, kan kampret banget nih. Gila, aku males banget ini. Tadi mau entry sinyalnya hilang, tapi yuk pas Mbak ya, pas nyampe area liquidity pas sinyalnya muncul. Sekarang udah 47 USD nih Mbak. Aduh, tinggal 3 USD lagi ya. Tinggal 2 USD malah 47,90. Malah nggak bisa close. Nggak bisa close, sinyalnya hilang. Yo, waduh, masuk Mbah gini aturan. Waduh, turun jauh banget nih, Mbah. Wis lah tak close 65, 63. Alhamdulillah. Jadi hanya seperti ini saja Mbak untuk konsep trading Simba. Dan kalau teman-teman sering nontonin video Simba yang lama-lama ya, maksudnya sering buka-buka video-video Simba yang lama ya, pelajari satu persatu itu harusnya nih kalau teman-teman bisa memahami konsep yang Simba gunakan, harusnya sedikit demi sedikit teman-teman bisa paham ya. Karena ya Simba memang bukan seorang mentor, jadi cara penyampaian Simba mungkin agak kaku ya cara penyampaiannya, tapi Simba sudah berusaha menyampaikan pengalaman Simba di sini itu sudah sesederhana mungkin agar teman-teman yang baru belajar itu cepat paham gitu ya. Jadi Simba nggak pakai bahasa-bahasa yang yang umumnya di trading itu kan bahasanya keren-keren ya. Tapi Simba mencoba menyederhanakan agar mudah ditangkap dan dipahami oleh pemula sekalipun. Oke Mas, semoga paham ya yang Simba sampaikan, dan jika sudah profit aja lali WD Mbah, gitu ku sego pecel.